Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Iis Rahmawati dengan NIM 211130095, dan teman saya yang bernama Dea Fadia Salma dengan NIM 2113096. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tafsir ilmi. Secara sederhana, corak al-tafsir al-ilmi dapat didefinisikan sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat kauniyah, mendalami tentang teori-teori hukum alam yang ada dalam Al-Quran, teori-teori pengetahuan umum dan sebagainya. Lebih lanjut, Hussam Az-Zabri memberikan pengertian tafsir ilmi. Kata il atau ilmu dapat diartikan sebagai ilmu empiris yang mempelajari berbagai gejala alam raya dan di dalam diri manusia agar sampai pada hukum yang menafsirkan perilaku gejala-gejala tersebut dan mengemukakan alasan terjadinya serta menyikap fakta dan kebenaran yang tercermin pada keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami pada segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelasnya bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Al-Fusilat ayat 53. Dijelaskan pula mengenai tafsir ilmi, yaitu penafsiran corak yang berusaha untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran dengan bidang ilmu pengetahuan untuk menunjukkan kebenaran mukjizat Al-Quran. Meskipun Al-Quran bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya banyak terdapat isyarat yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan serta motivasi manusia mendalaminya. Jadi dapat disimpulkan pengertian tafsir ilmi yaitu penafsiran Al-Quran melalui pendekatan ilmu pengetahuan sebagai salah satu dari tafsir ilmi berprinsip bahwa Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan modern, sehingga mustahil Al-Quran bertentangan dengan sains modern. Dari pandangan tersebut, maka alasan yang mendorong para mufasir menulis tafsirnya dengan corak ini adalah di samping banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit maupun implit memerintah untuk menggali ilmu pengetahuan, juga ingin mengetahui dimensi kemukjizatan Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan modern. Sejarah munculnya tafsir ilmi. Lahirnya metode-metode penafsiran disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis. Umat Islam yang semakin menjemuk dengan berbondong-bondong bangsa non-Arab masuk Islam, terutama setelah tersebarnya Islam ke daerah-daerah yang jauh di luar tanah Arab. Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Berbagai peradaban dan kebudayaan non-Islam masuk ke dalam khazanah intelektual Islam. Kaidah penafsiran dengan corak laun atau ilmi. A. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran, baik dari segi bahasanya dan ilmu yang terkait dengan bahasa seperti i'rab, nahwu dan tasrif, dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang harus diperhatikan oleh para mufassir. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan ini menjadi prioritas utama ketika seorang hendak menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan apapun yang digunakannya, terlebih dalam paradigma ilmiah. B. Memperhatikan korelasi ayat. Seorang mufasir yang menonjolkan nuansa ilmiah di samping harus memperlihatkan kaidah kebahasaan seperti yang telah disebutkan, ia juga dituntut untuk memperhatikan korelasi ayat atau munasakoh al-ayat, baik sebelum dan sesudahnya. C. Berdasarkan fakta ilmiah yang telah mapan sebagai kitab suci yang menjadi otoritas kebenaran mutlak.
maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori Islam, teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. D. Pendekatan tematik. Corak tafsir ilmi pada awalnya adalah bagian dari metode tafsir tahlili atau analitik, sehingga kajian tafsir ilmu pembahasannya lebih bersifat parsial dan tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang suatu tema tertentu. Oleh karena itu, pada perkembangannya paradigma tafsir ilmiah menggunakan metode tafsir tematik, yaitu penafsiran ayat-ayat dengan menentukan terlebih dahulu suatu topik. Lalu ayat-ayat tersebut dihimpun dalam suatu kesatuan dan kemudian melahirkan sebuah teori. Dengan demikian, bagi seorang mufasir ilmi sebaiknya menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan tema pembahasannya, sehingga dapat sampai kepada makna hakiki. Pandangan ulama tentang tafsir corak. Kemunculan tafsir ini disambut dengan perdebatan para mufasir, yaitu antara mendukung dan menolak. Dalam tataran diskursus modern, tafsir ilmi menjadi ajang polemik yang besar. Bagi para pendukungnya, kemunculan tafsir ini merupakan fenomena wajar dan mesti terjadi. Ini mengingat Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa segala sesuatu tidak dilupakan di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pandangan, baik pro maupun kontra dalam menyikapi tafsir ini. Ulama yang setuju dengan tafsir ilmi Al-Ghazali seperti dikutip oleh Badri Khairuman menyatakan bahwa seluruh bidang ilmu itu tercakup dalam al-af'alullah serta sifatnya. Ulama yang menolak tafsir ilmi, kemunculan corak tafsir ilmi belum dapat diterima oleh sebagian ulama. Di antara ulama yang menolak tafsir ilmi adalah Asy-Syatib. Ulama yang bersikap moderat selain dua sikap yaitu pro dan kontra mengenai penafsiran dengan corak ilmi, ada di antaranya yang bersikap moderat. Mereka mengatakan, kini sangat perlu mengetahui cahaya-cahaya ilmu yang mengungkapkan kepada kita hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang dikandung oleh ayat-ayat kauniyah, dan yang demikian itu tidak ada salahnya. Mengingat ayat-ayat itu tidak hanya dapat dipahami seperti pemahaman bahasa Arab, oleh karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Tokoh tafsir ilmi dan kitab tafsirnya, adapun tokoh-tokoh penafsirnya ilmi beserta kitabnya yang berusaha mencoba menafsirkan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, antara lain yaitu Tafsir Al-Khabir atau Mafatih Al-Ghaib atau Fakhruddin Al-Razi. Pengarangnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakri At-Tabarastani Ar-Razi. Dia punya nama panggilan Fakhruddin dan dikenal juga dengan nama Ibnu Khatib Asy-Syafi'i. Lahir tahun 544 Hijriah. Dia merupakan orang yang cerdas pada masanya dan banyak mengumpulkan ilmu-ilmu dan menjadi imam dalam ilmu tafsir, dalam kalam atau tauhid, ilmu akliyah, ilmu bahasa. Dia sangat terkenal dan banyak ulama yang menimba ilmunya darinya. Ciri-ciri utama tafsir Mafatih Al-Ghaib yaitu antara lain: A. Sangat memperhatikan pengungkapan tentang munasabah ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran, analisa susunan ayat. B. Sering memperdalam pembahasannya tentang ilmu-ilmu matematika, filsafat, ilmu alam, serta ilmu-ilmu lainnya yang dianggapnya baru di kalangan agamawan di masanya atau ayat-ayat kauniyah. C. Melakukan penolakan dan bantahan terhadap pandangan filosof yang bertentangan dengan paham ahli sunnah, juga menolak Mu'tazilah, dan tekanan pembahasan Ar-Razi adalah masalah akidah Risalah 193 Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim atau Tantawi Al-Juhari. Tantawi Jauhari adalah seorang ulama modern yang sangat fanatik terhadap corak tafsir ilmi. Dalam mukadimah kitab tafsirnya dijelaskan bahwa sejak dulu ia sering menyaksikan keajaiban alam,
mengagumi dan merindukan keindahannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Revolusi matahari, perjalanan bulan, bintang yang bersinar, awan yang berarak, kilat yang menyambar, dan listrik yang membakar, serta keajaiban-keajaiban lainnya. Itulah yang mendorong Tantawi menyusun pembahasan-pembahasan yang dapat mengkompromikan pemikiran Islam dengan kemajuan studi ilmu alam. Karya monumental Tantowi Jauhari yaitu Tafsir Al-Jawir cukup representatif untuk diajukan sebagai produk tafsir ilmi. Kitab itu seperti dijelaskan bahwa John dapat dikualifikasikan sebagai pegangan ilmu lainnya. Zaghul Al-Najjar, pendukung tafsir ilmi zaman modern. Zaghul Al-Najjar yang seorang pakar geologi asal Mesir dan sejak tahun 2001 menjadi Ketua Komisi Kemujizatan Sains Al-Quran dan Sunnah di Supreme Council of Islam Affairs Mesir. Analisis paradigma corak tafsir ilmi melihat perkembangan keilmuan khususnya sains di zaman modern yang begitu pesat dengan berbagai sebab dan akibat yang melatar belakanginya. Keberadaan tafsir ilmi semakin menjadi salah satu tumpuan bagi ulama tafsir untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan berbagai fenomena kealaman yang terjadi. Mereka ingin membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar bersifat universal dan dapat menjawab tantangan zaman. Melalui corong tafsir ilmi, mereka mengklaim bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.